Saudara, bisnis multi level marketing atau penjualan langsung marak kembali di tengah pandemi. Tak sedikit orang yang mencari pendapatan tambahan dari bisnis ini, tapi ternyata tak mudah menjalaninya. Nah, kami akan berbincang langsung dengan perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno. Mbak Mike, selamat pagi. Nah, ini kita bahas MLM dulu, Mbak. Dasarnya dulu, MLM sama kalau yang jualan biasa tuh apa sih bedanya? Hai, selamat pagi juga Pak Kalis. Jadi MLM dengan jualan biasa ya beda ya. Kalau MLM itu kita memang tidak hanya mengandalkan penjualan kita aja gitu. Jadi kalau kita bisnis mau jualan, kita yang jualin terus langsung kepada calon pelanggan kita ya. Itu yang namanya kalau kita hanya fokus pada jualannya saja. Sementara kalau bisnis MLM ya, kita tidak hanya mengandalkan jualannya kita saja, tetapi kita juga bisa mengajak orang lain menjadi anggota grup kita, ya istilahnya downline, sehingga kita penjualan atau omset kita jadi semakin besar karena grup downline kita juga semakin besar gitu. Dan kalau di multi level marketing atau MLM itu sudah lengkap dengan sistem distribusinya, kemudian juga dengan support administratifnya, kemudian juga biasanya ada support untuk pelatihan kita sebagai agen penjualnya untuk lebih meningkatkan skill, misalnya skill salesnya kita, skill dan berbagai soft skill kita lainnya, sehingga kita bisa jauh lebih sukses berjualan dengan sistem MLM dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan dari penjualan pribadi kita. Ada untuk cari cuannya dari penjualan, ada dapat juga dari bawahnya atau downline-nya tadi istilahnya ya Mbak. Nah, gimana caranya supaya dua-duanya bisa maksimal nih, dapat untung dari jualan tapi dari downline juga? Ya, karena itu biasanya MLM itu tidak hanya disebut bisnis yang sekedar aktivitasnya jualan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengembangkan sebenarnya organisasi bisnisnya kita. Jadi lebih kepada people ya atau orangnya. Nah, di sini memang membutuhkan keterampilan kita untuk memiliki soft skill komunikasi yang baik gitu. Nah, dengan demikian, ketika kita mau sukses menjadi sukses di bisnis multi level marketing, memang kita harus lebih banyak melakukan rekrutmen, sehingga rekrutmen ini artinya kita mesti memang berkomunikasi dengan orang karena kita akan merekrut dia, kita akan mengajari dia bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnisnya juga. Jadi cara kita di MLM mengembangkan bisnis adalah dengan mengajak orang lain untuk juga ikut join kepada bisnis yang sama, sehingga omset kita bisa jauh lebih banyak. Nah, karena itu memang di sini bukan hanya kita yang sukses, kita membantu orang lain untuk sukses, maka kita akan lebih sukses lagi. Itu sebenarnya prinsip dasarnya dari multi level marketing. Jadi kita membantu orang lain untuk jualan juga agar omset kita menjadi lebih besar. Tapi kan ada image gitu Mbak, kayaknya MLM nih, aduh apaan sih nih MLM kok kayaknya ganggu banget gitu. Nah, gimana supaya kita bisa ngajak orang, kita ngajak kerabat atau teman, tapi tanpa mengganggu, yang pada akhirnya yang kita nggak pengen adalah memutus hubungan pertemanan kita. Nah, karena itu memang kita sebagai yang mengajak memang perlu menyasar orang yang tepat. Kalau orangnya yang disasar tidak tepat, ya tentu level of resistance-nya itu besar gitu ya, karena dia tidak tertarik. Nah, dengan demikian sebelum kita melakukan rekrutmen, kita melakukan penjualan gitu, ya kita perlu tahu dulu yang kita sasar ini siapa. Nah, bisa jadi orang yang ikut MLM itu banyak ya, tetapi masing-masing kan punya pangsa pasarnya sendiri, tergantung dia mulai dari jejaring yang dia punya saat ini sudah ada apa saja, di mana saja, dan dari situ kita coba lihat mereka yang tertarik dengan bisnis MLM ini siapa sih? Karena kan nggak semua orang tertarik. Supaya Anda tepat sasaran ya, coba Anda lihat dulu siapa sih, misalnya mungkin yang butuh bisnis MLM ini adalah orang yang karyawan ya, tetapi dia pengen punya pendapatan sampingan misalnya. Nah, orang yang merasa dia udah sibuk dan dia nggak tertarik punya pendapatan sampingan, dia tidak perlu Anda, maksudnya mungkin itu bukan marketnya Anda gitu. Tetapi nah, karena itu kita perlu tahu dulu, kita harus punya sasaran yang jelas dulu, dengan siapa orangnya, yang mana yang kita harus dekatin. Kalau kita main deketin aja, nah biasanya itu banyak sekali terjadi penolakan yang nanti mungkin akan membuat Anda malah demotivasi ya. Oke, tapi kan perusahaan MLM juga banyak banget ya Mbak di Indonesia nih. Nah, gimana cara milihnya, atau kita yakin apa yang harus kita pelajari supaya kita nggak ketipu juga di bisnis MLM ini ketika kita mau terjun?
Nah, yang pertama itu pilih perusahaan MLM yang terdaftar di organisasi atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia ya, atau APLI. Yaitu di situ yang menjadi anggota memang ada ketentuannya, sehingga memang sudah satu resmi terdaftar, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa melihat profilnya mereka gitu, juga kinerjanya mereka di website tersebut. Nah, kemudian juga pilih yang punya badan hukum yang jelas ya. Kalau badan hukum bisnis biasanya PT ya, perusahaan terbuka gitu, sehingga secara hukum pun kita sebagai anggota nanti terlindungi. Nah, selain itu juga dia harus punya sistem distribusi yang jelas. Sistem distribusi ini kan kita sebagai agen penjual nanti akan mendapatkan komisi dari penjualan. Nah, bagaimana sih sistem distribusinya dari tiap penjualan, kapan, sehingga memang harus didukung dengan sistem distribusi yang otomatis dan administratif yang kuat ya untuk mendukung kita, sehingga kita udah ibaratnya join itu udah ready to use gitu. Nah, selain itu juga harus ada support untuk bagaimana kita meningkatkan soft skill kita, karena bisnis ini kan lebih kepada people business ya, kita merekrut orang, soft skill kita dilatih. Nah, kurikulum pelatihannya, istilah saya kurikulum ya, offline-nya, online-nya mendukung nggak? Ada nggak dia untuk itu? Oke, dan itu penting banget ya, jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung. Tapi Mbak, kalau semua orang nih kayaknya udah jualan hal yang sama, gimana caranya? Kok kayaknya persaingan kita jadi makin tinggi? Apa yang harus jadi pembeda di kita supaya barang, karena kan yang kita jual sama-sama aja gitu Mbak. Yang pertama memang penguasaan kita terhadap produk, pengetahuan dari produknya. Kita satu ya, sebelum kita menyasar orang lain ya, kita harus memahami dan menyukai produknya terlebih dahulu. Jadi kita memang nanti merekrut itu atau menjual berdasarkan pengalaman kita. Jangan hanya kita hendak menyasar komisinya yang besar saja, tapi kita memang harus betul-betul menyukai produknya dan percaya kepada produknya. Nah, baru kita bisa menyasar orang lain yang kurang lebih mungkin punya kecenderungan yang sama dengan kita, sehingga lebih mudah menjualnya. Karena bagaimanapun, walau memang banyak MLM di Indonesia, tetapi selalu ada yang namanya celah pasar ya gitu. Masih ada orang, mungkin dia sudah pernah didekati oleh MLM yang lain gitu, tapi belum cocok. Mungkin memang produknya nggak cocok gitu. Mungkin dia nggak cocok juga dengan agennya. Tetapi selalu ada potensi buat kita untuk menawarkan sistem yang kita join, sehingga dia bisa join juga. Oke, terakhir nih Mbak. Apa yang harus ditanyakan kepada diri sendiri nih Mbak untuk oke, kayaknya saya bisa nih ikut join MLM, ikut jualan dan jadi agen penjual dan nanti jadi downline, karena kan ini sistemnya beda banget kan Mbak dengan kita jualan beli putus dari seller gitu. Jadi apa sih yang harus kita tanyakan ke diri sendiri kalau oke, sistem ini memang cocok dengan kita untuk bisa jadi agen penjual di MLM? Menjadi anggota agent MLM gitu ya, bergabung, itu sama sebenarnya kayak kita membuka bisnis sendiri ya. Kita nggak hanya tiba-tiba fokus bikin produknya atau jualan, tidak seperti itu. Tetapi harus dimulai dengan yang kita tanyakan, seperti tadi kata Pak Salim, tujuan kita bisnis ini apa gitu ya. Sehingga di situ kemudian baru kita bisa memecah-mecah tujuan besar. Tadi misalnya saya ingin kebebasan finansial. Kebebasan finansial ini kan artinya punya penghasilan seumur hidup yang bisa mengcover biaya-biaya hidup kita gitu ya. Nah, itu kan sebuah pekerjaan yang besar gitu, itu visi besar. Nah, visi besar itu agar tercapai, baru kemudian kita terjemahkan ke dalam tujuan-tujuan keuangan yang lebih pendek-pendek dan lebih realistis. Nah, karena itu pertama kali ketika kita join, yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, tujuan kita atau visi kita apa, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mencapainya, membaginya ke dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, disitulah baru kita bisa membuat sebuah rencana yang strategis untuk bisa sukses di dalam bisnis ini. Tanpa visi yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, maka dalam nanti kita beraktivitas MLM, itu kita bisa salah arah ya, jadi tidak fokus. Oke, Mbak Mika, saya sampai terkesima karena itu bagannya ini banget ya, karena harus memang jelas banget. Jadi satu terakhir pertanyaan saya lagi, tujuannya harus ini nggak sih Mbak, harus ditulis gitu, harus kalau saya sudah masuk nih, targetin oke, sebulan ini harus sampai 3 orang atau sampai 5 orang atau pendapatannya harus sekian rupiah, itu harus nggak kalau kita udah nyemplung?
Pasti ya Pak Karis ya. Nah itulah makanya tujuan kecil itu kan merupakan terjemahan dari tujuan yang besar tadi. Tujuan yang besar atau visinya itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau dalam berbisnis, terutama misalnya dalam hal ini bisnis MLM ya, itu yang namanya tantangan, ujian itu kita hadapi setiap hari, penolakan dari orang. Nah, supaya kita kuat mental lah gitu, kan kita mesti punya belief gitu, mesti punya keyakinan, dan keyakinan itu berasal dari visi yang besar tadi. Tapi visi besar, kalau di dalam actionnya tiap hari, itu tidak ada panduannya kita mau ngapain, targetnya berapa yang mesti kita kunjungin, kita mesti penawaran, sudah menawarkan ke beberapa orang minggu ini ada target seperti itu, nah maka visi besar itu tidak akan tercapai. Nah karena itu visi besar kemudian diterjemahkan ke dalam daily action, nah itu yang akan membuat Anda sukses sebagai seorang MLM. Oke, jadi jangan beli kucing dalam karung, harus tahu, tetapin visi misinya dan tujuannya supaya goal untuk kebebasan finansial itu bisa terlaksana. Terima kasih Mbak Mika sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini untuk sharingnya pada hari ini. Mika Renasutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edu.